bekal-bekal agar sukses menyeberangi jembatan Sirat. Bekal-bekal agar kita sukses menyeberangi, melewati jembatan Sirat. Di mana tuh, Bu? Bu, di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Jembatan ini tidak seperti yang kita bayangkan. Besar atau kecil? Kecil. Tidak seperti jembatan yang ada di permukaan bumi ini, lebarnya 6 meter, 7 meter, bahkan sampai 2 jalur ya, bahkan beberapa jalur. Tetapi jembatan yang disebut dalam hadis dan ayat-ayat Al-Quran, yaitu namanya Sirat. Sirat secara bahasa etimologi artinya bermakna jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Itu secara bahasa sirat artinya jalan yang lurus. Namun secara istilah sirat artinya jembatan yang Allah bentangkan di atas permukaan neraka Jahannam. Apa, Bu? Jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka Jahannam. Neraka mana? Di bawah. Di atasnya apa? Jembatan Sirat. Yang semua manusia akan lewat di atasnya tanpa terkecuali. Baik itu manusia biasa ataupun manusia yang luar biasa. Siapa manusia yang luar biasa? Para nabi akan melewati jembatan Sirat. Para sahabat, para ulama, semuanya akan melewati jembatan Sirat tanpa terkecuali. Baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Baik muslim ataupun baik yang berakidah ataupun yang musyrik, semuanya akan melewati jembatan Sirat tanpa terkecuali. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam surah ke-19 ayat yang ke-71. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbi hatman maqdiyah. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi, akan melewati, akan menyeberangi jembatan Sirat, atau melewati atau menyeberangi di atas neraka Jahannam. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditentukan Allah, yang sudah diqadakan Allah, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Apa maknanya? Semua orang, semua manusia akan melewati neraka, akan menyeberangi di atas neraka, artinya lewat jembatan Sirat. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Ka'ab bin Ahbar mengatakan, yang dimaksud dengan mendatangi neraka, menyeberangi neraka, melewati neraka, artinya menaiki jembatan. Apa namanya, Bu? Jembatan Sirat.
ada yang melewatinya dengan kencang, ada yang melewati jembatan Sirat itu dengan lambat, ada yang terjungkal. Apa terjungkal sawah? Terjatuh, terpeleset. Apa lagi, Bu? Badabui itu badabui. Antum badabui ke bawah. Nah, ibu-ibu, di dalam hadis tadi dalam Al-Qur'an surat Maryam ya, ayat 71. Yang kedua, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang jembatan Sirat ini bagaimana. Summa yu'ta bil jarsi fayaj'alu baina zahra jahannam. Qulna ya Rasulullah wa mal jahra wa mal jasru. Qala summa yu'ta bil jasri fayaj'alu baina zahra jahannam. Qulna ya Rasulullah wa mal jasru. Kemudian didatangkanlah jembatan Sirat itu, lalu dibentangkan jembatan Sirat itu di atas punggung atau permukaan neraka Jahannam. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, "Qulna ya Rasulullah." Kami bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa mal jasru?" Bagaimana bentuk dari jembatan tersebut? Nah, para sahabat bertanya ya, penasaran. "Ya Rasulullah, wa mal jasru?" Qal, macam mana bentuk dari jembatan yang kita lewati nantinya ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, madhadah. Jembatan itu licin. Apa, Bu? Licin. Licin bahasa Indonesia apa? Licin Indonesia licin ya. Apa kata Nabi yang pertama? Madhadatun. Jembatan itu licin. Dua, mazillatun. Mengelincirkan. La licin, mengelincirkan. Yang ketiga, alaihi khotatipun. Khotatip, di atasnya ada besi-besi pengait. Ada pengaitnya. Sudah licin, mengelincirkan, ada pengait. Wakalalib, berkawat berduri atau kawat berduri. Contoh apalah pagar ya, pagar besi itu ya, yang kawat-kawat itu. Berkawat berduri ujungnya. Wahasakatun mufaltohatun laha saukah. Ia bagaikan pohon yang berduri. Kalau bahasa awak pohon sauk. Apa nama salak ya? Salak, Bu? Salak tu badui. Apa leh? Yang badui tu. Bunga kaktus tu malu. Contoh tu tio. Licin, badui, ada pangkai. Yang kelima, dia bagaikan pohon yang berduri. Batangnya badui, cabangnya badui, tidak rantingnya berduri. Ni ukaifa'u takunu bijadidin yuqalu laha as-sa'dan. Ia bagaikan pohon berduri di negeri Najd. Najd itu di Jazirah Arab, dikenal dengan pohon Sa'dan. Nah, ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan hadis ini, ngeri tak? Ngeri tak, Bu? Ngeri kan? Licin, mengelincirkan, berbesi, berkawat,
ada pengait berduri lagi, sudah itu tipis, kecil. Kok godang mono lah jembatan tu, bu tu badui bisa lalu nak. Awak nak pakai sepatu, nak pakai sandal. So godang mosoji ko jembatan pa mo ponu de duwi lah. Bisa lalu ponu soji ko de duwi pa mo so godang mosoji ko jembatan. Kan bisa awak sedih lalu hang godang leh. Tapi ada duri, licin, ada pengait dan ada kawat. Cemano ya. Itu yang digambarkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesimpulan dalam hadis, bentuk-bentuk dan kondisi jembatan. Yang pertama, licin. Kalau ada jalan licin selepas hujan, gimana bu? Ngeri kan? Ban Honda awak, ban mobil awak botak puluh. Nah, ya terpleset lah. Yang kedua, mengelincirkan. Kalau rumah kita dalam kamar mandi tidak pernah kita brus, bisa kita tergelincir tak? Tidak pernah. Atau lalamu tidak pernah brus-brus dah. Akhirnya awak brus leh. Anek bang, tadi ini jatuh ni bang. Ya noang. Awak brus lah kok. Pada jatuh tergelincir siko. Kalau awak lu la balumui la balandiu, ada balandiu ya. Marmer tu atau keramik tu sudah balandiu. Balandiu bahasa Indonesia. Belendir. Yang ketiga, memiliki besi pengait kayak pancing. Dia besi, ada pengaitnya. Jembatan tu ada besinya, ada pengait. Terbentang membujur di atas punggung neraka. Yang kelima, terbentang membujur di atas permukaan neraka. Kalau ibarat neraka itu kuanca kuali, itu kualinya, kuali godang. Kuali besar. Nanti di atas kuali itu dibikinlah papan. Ibu lewat di atas. Ngologak kan? Atau ngologak ya? Apa ngologak Indonesia? Mendidih. Mendidih, mancak-mancak ya, mercik-mercik. Apa tu? Gulai tadi yang angin kok. Macam tu rokok tu, Bu. Wah, tu melatui. Ya. Yang keenam, jembatan itu halus. Sehingga kalau diletakkan kaki bisa kaki terbelah. Saking halusnya. Tajam, halus, tipis. Kalau ibarat dia uang dulu, kata-kata mak-mak dulu, condobuk di bola 7. Condola obuk tipis tak? Halus tak? Dah halus, tipis. Tajam lagi. Yang ketujuh, tajam. Kayak pisau lah. Pisau, kita lewat di atasnya, Bu. Luka tak kita, Bu? Lu hanya orang berimanlah yang hanya orang imanlah yang orang yang punya bekal meniti jembatan siratlah yang selamat. Tentu kesulitan untuk melihatnya. Tak nampak dia awak kalau indah orang beriman, indah beramal soleh, menengok jembatan sirat itu tak nampak. Tak nampak awak dah. Kalau tidak beriman, tidak beramal soleh, jembatan sirat tidak kelihatan. Sang obu aja nampak dah awak. Lah cenoko awak tengok, abang deh bawa buk dan nasi gitu. Baru rambut
di atas dunia. Hanya punya bekal yang bisa menyeberangi jembatan sirat tersebut. Bagaimana keadaan manusia? Banyak macam manusia ini meniti jembatan sirat nih. Ada yang merangkak, ada yang berjalan kaki, ada yang seperti berkendaraan, ada yang seperti kedipan mata. Pokoknya mata tu lah sampai sebawang. Ada yang seperti angin meniti jembatan sirat. Ada seperti berkuda al-qail. Ya enggak? Ada seperti onta berjalan. Ada yang merangkak, ada yang mensui apa Indonesia? Mensut-ensut, ngesot ya. Mensui-ensui. Antum sui-sui ya, Bu? Ngesot ya. Mensut-ensut nomor. Wali jahannam jisrun adakhu minan sya'ri. Kata Nabi, neraka jahannam, jembatan sirat itu berada di atas neraka jahannam itu sendiri, yang memiliki jembatan yang lebih tipis dari rambut. Ini hadisnya, Bu. Wali jahannam jisrun adakhul minasyahri sa'ri. Neraka jahannam itu ada jembatan di atasnya untuk menyeberang ke sana. Adakhul, lebih tipis minas sa'ri, dari rambut. Kau cita-cita dulu dibelah 7 rambut selai itu, dibelah 7. Wa ahaddu minas sayfi, dan lebih tajam dari pedang. Lebih tajam dari pedang. Sudah tipis dan tajam lagi. Alaihi kalalib wa asakun ya'khuzuna min man sya'allah. Di atasnya ada besi-besi yang mengait, pengkait dan berduri. Kayak kail apalah? Pancing. Kan ada nomor pancing menurut mato kanyil. Kawek. Kayak itu. Masyaallahu, ada yang selamat Allah kehendaki, ada yang tidak selamat. Wan nasu alaihi, kata Nabi, dan keadaan manusia meniti menyeberang jembatan sirat yang pertama katarfi, laksana kedipan mata. Pertama manusia yang meniti atau menyeberangi jembatan sirat, ibu-ibu, yang pertama katarfi, bagaikan atau laksana orang yang mengedipkan mata. Sampai ke bawah. Ledi tijak jembatan siratnya, Bu. Hanya orang yang berkedip mata. Sampai sebang. Lama kedipan mata tu, Bu. Ini mungkin para nabi dan para rasul. Sampai ke gini. Ndak kan kono ada api dah. Iya, Bu. Ndak kan kono percikan dah. Takkan kena percikan neraka. Kedipan mata sampai seberang. Yang kedua, ada manusia, kata Nabi, yang meniti jembatan sirat, wakal barki, bagaikan kilat. Nampak ibu kilat, kenapa copek laju? Kojoknya kan sampai ke seberang. Ini orang-orang yang syahid. Tidak, mungkin orang yang syahid, orang yang mati syahid di jalan Allah. Ya. Kerih, ada kata Nabi seperti laksana angin kerih.
bagaikan angin yang bertiup kencang. Kalau bahasa awak aku angin tornado, angin puting beliung ya, kencang. Macam mana ibu nengok angin puting beliung atau angin koncang, angin apa namanya, tornado di mereka, tornado namanya. Kalau awak angin puting beliung, atap rumah tangke-angke terbuka, bahkan kayu rumah tobang ya tak? Ini berbahaya. Ini di Jawa sering terjadi puting beliung, atau di daerah Tapung sana ya, itu terjadi puting beliung. Kenapa? Ada penggundulan hutan, bisa jadi tidak ada tempat bertiup angin lagi. Rumah ini di babatnya lagi, tidak ada pokok kayu tinggi lagi kan, ke rumah dia lagi. Nah, itu ulah manusia juga, serakah ya, membabat hutan. Yang keempat, wa ka'ajawin al-khail, seperti orang berkuda yang kencang berlari. Ini seperti orang yang berkurban. Orang berkurban apa kata nenek-nenek, mak-mak kita dulu? Cela kendaraan nama di Sorogo di akhirat. Apa bu? Berkurban. Al-khail, ada seperti orang yang meniti jembatan sirat bagaikan kuda berlari kencang. Kalau kuda bu, lekono di api aja, nyeloju. Kuda bu, kuda apa lo kan? Kuda indak kuda yang berkuruk tu lah. Kuda yang memang untuk pacuan kuda ya, sekencang-kencang. Ini gambaran ya, ini permisalan. Begitulah orang yang beriman, beramal soleh, mereka seperti berkuda. Minimal awak dapat seperti jemaah jalan. Kalau berjalan api di bawah gimana bu? Kalau ada api di bawah, ibu jalan gimana? Kena api? Kena. Apalagi merangkak. Jangankan untuk di atasnya bu, ibu pergi ke kebun ibu, waktu abang pokok karet, itu api unggun, setinggi 3 meter api kayu tadi, 5 meternya ibu merangkak sebelum api itu, angin enggak? Jangan dekat lagi, 5 meter dari onggokan kayu tadi, apa enggak? Macam mana bu? Terasa panasnya. Apalagi di atas api unggun yang kita bakar, apalagi di atas neraka jahanam. Yang kelima, kata Nabi, wal riqab, bagaikan laksana orang yang naik onta. Onta ni kenderaan ya, tapi tidak sekencang kuda. Jadilah daripada merangkak, daripada ngesot sinsi. Enak. Wal malaikatu yaquluna Rabbi sallim, Rabbi sallim. Dan para malaikat berdoa kepada Allah, selamatkan dia ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Malaikat nengok manusia meniti jembatan sirat itu, apa kata malaikat? Rabbi sallim, Rabbi sallim, selamatkan dia ya Allah, selamatkan dia ya Rabb. Gitu. Iko yang siapa didoakan? Bagi orang yang beriman dan beramal tidak sembarang orang. Doa indahnya malaikat, Rabbi sallim, Rabbi sallim, ya Allah selamatkanlah si anu, selamatkanlah si anu. Kalau bahasa awak, ibu nengoknya, itu kan, selamatlah ya Allah, selamatkanlah dia ya Allah. Ada 3 model atas berkat
doanya malaikat. Ada yang dikabulkan Allah, ada yang ditolak oleh Allah doanya. Karena tidak semua yang meniti jembatan sirat itu orang beriman. Bagi orang beriman berlaku doa tadi. Yang pertama, panajin musallim, maka ada yang selamat berkat doanya para malaikat dan amal solehnya orang yang lewat. Yang kedua, wa maqdus musallamun, ada yang tercabik-cabik lalu diselamatkan. Labi wadan, kalau bahasa awak apa nomor? Kono de api sengeni apa nomor? Lotui wadan, tapi selamat juga. Nak apa dah? Lotui tapi selamat berkat doanya para malaikat tadi. Rabbi salim, Rabbi salim. Ada yang tersentuh api namun diselamatkan juga. Yang terakhir, wa mukawwiru finnari ala wajhihi, dan juga ada yang digulung dalam neraka diseret wajahnya, artinya tidak selamat. Tapi mana ya Allah yang patah mau selamat, tidak disentuh apapun oleh api neraka. Tentu kita berusaha bagaimana jasad kita ini, tubuh kita ini tidak disentuh oleh api neraka sedikit pun. Di dunia ini ya contoh bu, enggak di dunia kolah tapogang awak apa magikom tu apa namanya yang uap di atas apa namanya? Kan ada tempat keluar penguap tu apa namanya tu? Atau pogang aja ibu udah magikom tadi kan ada tompet membunyi-bunyi tu. Ada asap seperti asap keluar kan? Itu aja terpegang lah ibu gimana? Ambo pun terpegang tu. Malopu tangan awak apalagi api neraka. Nak bantu ibu apa majikom nah? Kan ada cun betuni nanti apa nomor? Hancak nomor nak pan roti nomor. Dampak uap apa tu lah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meniti jembatan sirat ini ibu-ibu perlu cahaya. Kenapa perlu cahaya? Karena jembatan sirat kata Nabi tadi tipis. Lebih tipis dari ada kul minat sa'ri, lebih tipis dari rambut. Dan lebih tajam dari minas saif, dari pedang. Kecil. Bagi orang yang munafik, bagi orang yang kafir, bagi orang yang musyrik, bagi orang yang pendosa, tidak kelihatan jembatan sirat olehnya. Mereka berharap agar ada secerca harapan diberikan oleh orang beriman. Kalau bahasa awak apa diboro? Tompi itu tompinya bu. Si anu tu kayu orang kampung kolen, lihat ada tompi ke kolennya. Apa maksudnya tompi itu bu? Lihat tompi ke kolen kayunya. Nik mamak kau kayu mak kau. Ya tiap kau tompi, tidak ada tompi ke kami lah. Apa tompi itu Indonesia ya? Imbas ya? Rembes. Orang munafik, orang kafir, orang musyrik, orang non muslim, mereka berharap ada rembes cahaya dari orang beriman. Kok dulu kolen orang beriman, aduh juga kami nampak juga. Permohonan mereka itu dikabulkan Allah? Tidak. Tidak ada rembes cahaya dari orang beriman ke orang kafir jakor, ke munafik jakor. Apanya Allah dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 13, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, pada hari kiamat mereka orang munafik laki-laki, munafik perempuan, lillazina amanu, mereka berharap, mereka bermohon kepada orang yang beriman,
Unzuruna, tunggulah kami dulu biar kami bercahaya meniti jembatan si. Hai wong beriman, tunggu kami dulu, bawa kami, berbareng kamilah meniti jembatan sirat. Unzuruna, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian cahaya dari kalian. Dapat ibu? Ndak. Indah dapat itu. Kalau orang beriman bagaimana ya Bu ya? Yaqulu Rabbana atmil lana nurana. Ya Allah, ini orang beriman. Ya Allah ya Tuhan kami, atmil lana, sempurnakanlah cahaya sehingga kami dapat meniti jembatan sirat. Tahu kami ini jembatan, ini tidak. Surah Al-Hadid ayat 12. At-Tahrim ayat 8 ya. Rabbana atmil lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya untuk kami meniti jembatan syirat. Waghfir lana, ampunilah kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau ya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ternyata ibu, kita perlu cahaya. Pencahayaan tidak hanya di dunia kita perlukan, tapi di akhirat ketika jembatan sirat yang kecil, yang tajam, yang tipis tak kelihatan bagi orang yang tidak beriman, bagi orang beriman kelihatan diberi oleh Allah cahaya. Atmil lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya atas kami meniti jembatan sirat. Wang munafik tadi ndak memohonnya ke awak. Sama-sama lah awak noang. Itu bahasa awak Kalau bahasa cun tu dia. Sama-sama lah meniti noang. Dan capek-capek kalian. Unzuruna, tunggu kami dulu sabantau. Apanya Allah dalam surah Al-Hadid ayat 12? Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim bi aymanihim busrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha zalika huwal fawzul azim. Apa kata Allah? Pada hari itu engkau melihat orang-orang beriman laki-laki, beriman perempuan, mereka mendapatkan cahaya yang terang benderang. Baina aidihim, di depan mereka terang. Bi aimanihim, di belakang mereka terang. Dikabarkan kepada mereka, mereka akan masuk ke dalam surga yang ada sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Uang yang beriman, Allah beri cahaya. Nuruhum, Allah beri cahaya mereka di depan mereka, di belakang mereka. Alhamdulillah. Bagi orang yang tongkol, yang durhaka, yang munafik, yang musyrik, yang kafir, tak dapat cahaya. Mana jembatan sirat wah? Sama ke Mekahnya. Kalau orang banyak dosa, banyak kesalahan, pergi ke Mekah, tak nampak Ka'bah. Ka'bah tu lo godang, tak nampak. Ini Ka'bah kau ni. Cenderung buta je, ini tak buta dah. Tapi dibutakan oleh Allah, tidak dapat melihat nikmatnya Ka'bah. Pergi umrah tak je nampak Ka'bah, pergi naik haji tak je nampak Ka'bah dah. Ni Ka'bahnya orang tu kau ni kawan. Ada pentu mati. Tak ada orangnya. Ada orang cerita tu bu. Tak kelihatan ni dah. Tengok di berita kan di YouTube. Ada orang tawaf inyo joget. Tahun potang lo tahun niko kan. Orang tawaf inyo joget. Dia apa aru?
dek perangai awak. Tak? Allah perlihatkan di sana suci. Awak nak sadar dah. Orang lain menonton. Awak nak sadar dah, Bu? Ada muka buka baju orang luar. Dia tidur dia di kampung ko sukanya menelanjangi uang. Misalnya ajuk mereka nyaka kau ni. Itu mereka Mekah. Inyo nak sadarnya dah. Yang kelihatan uang menengok inyo nak tontu era. Tak ada dalam awak. Sianu potong kau ke Mekah kau. Undik kau telanjang haji ni. Uang lain nonton. Inyo nak tontu apa era. Makanya awak sebelum berangkat tu perbaiki hati. Bersihkan hati, bersihkan haroto bo yang barasyah. Nah, ada 3 bekal agar sukses awak menyeberangi jembatan sirat. Yang pertama, bertaubat dengan taubatan nasuha. Ini Bu. Apa yang pertama, Bu? Bertaubat dengan taubatan nasuha. Inilah amalan yang akan menyelamatkan kita di atas jembatan sirat. Yang pertama adalah taubatan nasuha, bertaubat seutuhnya. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Asa rabbukum ayukaffir ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Rabb kamu Allah mengampuni, menghapus kesalahanmu, dosa-dosamu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Allah memasukkan kalian ke dalam surga yang ada sungai di bawahnya. Sudah itu yauma la yujziyallahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Dan pada hari kiamat kelak tidaklah nabi dihinakan, tidaklah orang beriman dihinakan, melainkan mereka mendapatkan cahaya di depan mereka, mendapatkan cahaya di belakang mereka. Yaqulu, mereka orang beriman dan para nabi berkata, Rabbana atmil lana nurana faghfir lana. Ya Allah, waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Di akhir kelak, Bu, orang yang bertaubat akan mendapatkan, kata Allah, nuruhum, cahaya bagi mereka, baina aidihim, baik di depan mereka ataupun di belakang mereka, bi aimanihim. Sudah tahu pula, yaquluna, mereka berkata, Rabbana atmil lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kepada kami meniti jembatan sirat, dan ampunkanlah kami ya Allah. Ini orang bertaubat, sebenar-benar taubatlah. Jangan taubat sambal lado. Saya taubat, saya tidur, itu kambuh-kambuhan. Nah, itu kambuh-kambuhan. Ada orang cerita dulu, Bu. Nah, saya taubat, saya tidak. Kita taubatnya nasuha, benar-benar bertaubat. Nabi saja beristighfar dan bertaubat dalam sehari semalam itu, kata Nabi, 100 kali. Wallahi inni wa atubu ilaih. Demi Allah, aku bertaubat, beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam itu 100 kali. Dan hadis lain 70 kali. Awak berapa? 3 kali 5 boleh, Bu. Kadang-kadang selepas salat nak sempat beristighfar. Nak langsung doa. Kadang-kadang nak istighfar, nak doa cur.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pailah. Oh mak copek mak, lo mak pelem ni. Dia lama-lama doa ni, nak sampai istighfar dah. Nauzubillah. Nabi aja, wallahi, demi Allah kata Nabi, inni la astaghfiruka wa atubu ilaik mi'ata marrat. Demi Allah, sesungguhnya aku kata Nabi beristighfar dan bertaubat kepada Allah 100 kali dan sehari semalam. Nabi bu, tak ada dosa. Istighfar 70 hingga sampai 100 kali istighfar. Kita bagaimana kah? Hah? Macam mana bu? Boleh sampai 1 aja. Nah, yang kedua bekal kita agar kita sukses meniti jembatan sirat, yang kedua adalah rajin-rajinlah ke masjid. Apa bu? Rajin-rajinlah ke masjid. Ini amalannya, artinya kunjungi masjid, salat di masjid, mengaji di masjid, berdoa di masjid, berzikir di masjid, hadiri majlis ta'lim. Basiril musa'in fi zulami ila al masajid bin nuri at-tammi yaumal qiyamah. Kata Nabi, beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang rajin menuju masjid dalam kegelapan dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Ada orang pergi ke masjid gelap-gelap lagi kan? Tak bawa senter, tak bawa HP ada senternya, gelap-gelap ke masjid. Sayup cahaya kan? Ke masjid dia. Maka kata Nabi, bin nurit tammi yaumal qiyamah, Allah sempurnakan cahaya ketika dia meniti jembatan sirat nantinya. Berarti orang ke masjid ini bu, dia nampak jembatan sirat itu lebar, besar, pendek lagi. Lagodang aja nampak jembatan tu pendek loleh, sampai sampai. Bagi orang yang tak, bagi orang yang apa? Yang tak beriman, yang jarang ke masjid, gelap, tak nampak di jembatan sirat. Mana di jembatan ni? Sudah ketek, nampaklah. Bagi orang yang rajin ke masjid, basiril masyain, beri kabar gembiralah orang-orang yang berjalan kaki atau berkendaraan fi zulami ilal masjid, dalam keadaan kegelapan menuju masjid, gelap-gelap, tak tahu dia, bin nur, di akhir kelak, bin nuri tammi, akan dapat cahaya yang sempurna yaumal qiyamah, di hari kiamat ketika ia meniti jembatan sirat. Alhamdulillah. Kan kita pergi ke masjid kan baca doa, Allahumma ja'alni fi qalbi nuran wa fi sabasari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa qalfi nuran wa ja'alli nuran. Kan itu kita baca, baik berkendaraan atau berjalan kaki. Tak bisa panjang, baca pendek. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Andang tu jadilah, ya Allah, jadikanlah hatiku bercahaya. Wa fi basari nuran, jadikanlah penglihatanku bercahaya. Wa fi sam'i nuran, jadikanlah pendengaranku bercahaya. Wa an yamini nuran, jadikanlah sebelah kanan aku bercahaya. Wa an yasari nuran, jadikanlah sebelah kiriku bercahaya. Wa amami nuran, jadikanlah di depanku bercahaya. Wa khalfi nuran, jadikanlah di belakangku bercahaya. Wa fawqi nuran, jadikanlah di atasku bercahaya. Wa tahti nuran, jadikanlah di bawahku bercahaya. Wa ja'alli nuran, jadikanlah aku bercahaya. Alhamdulillah. Inilah orang yang pergi masjid dapat cahaya, dapat penerangan
ketika dia nantinya meniti jembatan Sirat, kelihatannya jembatannya besar, kelihatan jembatannya pendek. Tapi kalau orang yang tidak beriman, ondek panjang jembatan le, mano ga, kini lo ya, tajam lo le. Yang ketiga, amalan yang membuat orang sukses meniti atau menyeberangi, melewati jembatan Sirat adalah melindungi sesama muslim. Apa bu? Melindungi sesama muslim. Apa yang kita lindungi? Tidak kita buka aib seseorang, berarti menutup aib saudara. Intinya tidak mengganggu orang, tidak membuka aib orang, tidak merugikan orang. Inilah arti menyelamatkan, melindungi sesama manusia. Hadisnya, man hama mu'minan min munafikin arahu qala ba'asallahu malakan yahmila lahmahu yaumal qiyamah minan nari jahannam. Barang siapa yang melindungi seorang mukmin dari kejahatan orang munafik, Allah akan mengutus malaikat untuk melindungi orang yang melindungi mukmin tersebut, dan dagingnya tidak dijilat-jilati oleh api neraka jahanam di hari kiamat kelak. Kata Nabi, barang siapa yang melindungi seorang mukmin dari kejahatan orang munafik, Allah kirim, Allah utus seorang malaikat untuk melindunginya dari api neraka. Berarti malaikat menjadi tameng bagi kita, menjadi pelindung kita nantinya, supaya terhindar dari api neraka. Sebaliknya kata Nabi, wa man ramash musliman, barang siapa yang menuduh seseorang muslim, menuduh, memfitnah, membuli, mencaci, apalagi membuka aib orang dengan tujuan untuk yuridu syahna, dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik orang, habasahullahu ala jisri, Allah akan menahannya di atas jembatan Sirat. Tunggu dulu, jangan kamu nyebrang dulu. Kamu dulu di dunia membuka aib orang, mencemarkan nama baik orang. Dulu kamu di dunia, kamu ini itu orang. Lalu apa kata Nabi? Hatta yakhruju mimma qal, hingga dosanya dibersihkan atas perkataan buruknya. Berarti awak indak selamat dompung ko luka dalam neraka, la barasyo bahwa awak bisa selamat. Ingat hadis tadi, barang siapa yang menuduh seorang muslim, wa man rama musliman bi syai'in yuriduna syahna, barang siapa menuduh seorang muslim dengan tujuan untuk mencemarkan nama baiknya, membuli, menghina, mencaci, memfitnah, habasahullahu ala jisri, Allah akan menahannya di jembatan Sirat. Hatta yakhruju mimma qal, hingga dibersihkan dosa-dosanya. Berarti dia tak selamat, masuk neraka dulu, terjungkal dulu. Nanti lalu kalau dah bersih dosanya, baru dia masuk surga. Ada yang bertanya sampai sini, Bu? Silakan tanya, Bu. Lanjutlah, Bu. Mantap. Kapiu, tuh ngapa? Wong kapiu tidak percaya surga neraka. Orang kafir itu kalaupun tahu dia
dia tak mau meninggalkan agama nenek moyang mereka. Disangkanya neraka itu bual-bual belaka. Menurut mereka ada juga neraka. Menurut orang kafir itu ada juga neraka. Tapi menurut versi mereka ada juga mereka tuh percaya dengan neraka surga. Tapi menurut versi agama kepercayaan mereka masing-masing. Kalau yang lain tuh sorogo di dunia. Orang beriman kata Nabi, dunia ini bagaikan penjara bagi orang beriman. Sedangkan orang kafir, dunia ini adalah surga. Maka mereka berbuat happy-happy aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya, Bu? Silakan bertanya, bagus ya. Kalau orang beriman kata Nabi, dunia ini bagaikan sijnun, bagaikan penjara. Apa? Tidak percaya dengan ayat tadi. Banyak ayat Al-Quran menyebut bahwa semua manusia akan meniti jembatan sirat tanpa terkecuali. Surat Maryam tadi bocong kayaknya. Cuma sirat itu banyak maknanya. Ada ulama mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan Al-Quran. Ada juga menafsirkan Al-Quran. Ada juga mengatakan tunjukilah kami jalan hidayah. Ada juga ulama mengatakan mustaqim. Sirat itu artinya hidayah. Tapi kalau baca-baca hadis Nabi tadi, jembatan sirat ada. Tidak mungkin Nabi berbohong, no kan? Banyak hadis Nabinya mengatakan bahwa jembatan sirat itu ada. Berarti kalau tidak percaya dengan jembatan sirat, berarti tidak percaya hari kiamat. Kalau tidak percaya dengan hari kiamat, berarti bahaya Bu. Hati-hati ya. Ada juga orang muslim kok tidak percaya dengan siksa kubur. Ada juga sebagian kemuslimin, sebagian kecil, tak percaya dengan siksaan kubur. Tidak mungkin Allah, apanya alasannya dibuka akal-akalinya Tidak kan mungkin Allah mengazab 2 kali uang nonyi. Di kubur dia azab juga, di akhirat dia azab juga. Padahal ada hadis memang dalam Al-Quran tidak ada orang, dalam hadis Nabi ada. Nabi dalam suatu perjalanan, tawanti Nabi dalam berjalan. Tadangau dan Nabi ada 2 kubur yang sedang disiksa. Lalu Nabi berhenti. Ketika itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kita berhenti di sini? Kata Nabi, itu orang dalam kubur itu lagi disiksa. Apakah mereka melakukan dosa besar ya Rasulullah? Tidak. Mereka yang pertama buang air kencing tidak berbasuh ke apa-apa. Ya tak? Yang kedua suka mengadu uang, namimah. Lalu Nabi suruh para sahabat mengambil pelepah kurma. Dibola pelepah kurma cakau menjadi 2. Lalu sahabat bertanya, kenapa engkau tancapkan 2 pelepah kurma ini ya Rasul? Selama pelepah kurma ini basah, orang yang ada di dalam 2 kubur ini tidak disiksa. Lama rubuk basah Bu. Coba boleh ibu ambil pelepah kambiu, kelapa, awak bola 2, atangnya pelaman. Kalau air panik, labi apa? Itulah adanya siksaan neraka, azab kubur tuh. Tapi orang banyak tidak percaya, dibawa ke akal-akal semuanya. Nak mungkin nonye Allah tu zalimnya, bukan disiksanya. Disiksa di dalam kubur, disiksa pula kan dalam neraka. La ilallah, itu nak kau jawab roh. Yakinlah ada siksaan kubur. Ma rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka. Akan ditanya 7 langkah dari kubur orang mengantarkan kita. Lalu datang malaikat. Kalau dapat pertanyaan itu, selamatlah awak. Kalau tidak dapat, disiksalah sampai yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Ada Bu, ya. Sirat itu adalah jembatan.
Ada yang bertanya oleh? Betul aku sampai tadinya tapi tidak topik sasaran. Betul syirat itu memang syirat itu adalah Al-Quran. Ada ulama mengatakan tunjukilah kami jalan yang Al-Quran tunjuki. Nah, itu artinya ihdinas suduh. Ada juga artinya hidayah. Tunjukilah kami jalan yang engkau hidayah, engkau beri hidayah. Nah, itu syirat juga. Ada 4 makna tu ya. Nah, saya lupa 2 lagi. Yang ada juga ayat Quran tu syirat itu memang jambatan. Nah, ada lagi, Bu? Tidak ada ya, tutup lah ya. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Apa yang awak bawa pulang? 3 amalan yang awak bawa pulang. Yang pertama, taubat sebenar-benar taubat agar selamat meniti jembatan sirat. Yang kedua, rajin-rajinlah ke masjid. Yang ketiga, lindungilah, jagalah aib orang lain. Tidak merugikan orang, tidak memberi mudarat kepada orang lain. Itulah amalan yang menyelamatkan kita meniti jembatan sirat. Akhir kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.